Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, yang membuka langit bagi yang ikhlas dalam doa, dan membuka jalan bagi yang teguh dalam perjuangan amal makruf nahi munkar. Dia yang menguatkan si lemah dan meruntuhkan yang pongah. Solawat serta salam bagi Nabiullah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad, sang penuntun umat dari gelapnya diam menuju cahaya iman Islamul Haqqoh. Sahabat penyimak setia Teguh Rahayu Selamat Channel yang dimuliakan Allah. Kali ini, kami hadirkan sebuah editorial tajam berjudul Doa yang tak cukup, saat dunia diam, Palestina menjerit di genosida. Ini bukan sekadar opini, tapi tangisan ruhani. Ia lahir dari luka yang lama berdarah, tentang Palestina yang terus dikhianati dunia dan dilupakan sebagian umat. Editorial ini ingin membangunkan kesadaran, bahwa doa tanpa tindakan adalah candu. Bahwa iman sejati justru menuntut gerakan. Kami mengajak Anda bukan hanya untuk membaca, tapi ikut merasakan, dan jika Allah gerakkan hati Anda bertindak. Sekecil apapun, selama jujur dan tulus, itu bagian dari gorah jihad zaman ini. Disclaimer, tulisan ini tak dimaksudkan untuk menyerang siapapun, melainkan mengungkap jeritan umat yang tak boleh dibungkam. Jika Anda sejalan, jadikan ini penguat. Bila berbeda, semoga tetap saling menghormati di jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak, dengan bismillah. 1. Doa yang tak cukup. Langit tak menjatuhkan peluru begitu saja. Ia tak pernah menurunkan kemenangan kepada umat yang hanya mengangkat tangan, lalu berdiam. Doa tidak cukup jika hanya dilantunkan dengan air mata yang tak pernah berubah menjadi air gerak, air keberanian, air perjuangan. Hari ini, kita hidup di zaman yang membingungkan, kiblatnya mengarah ke Makkah, tapi hatinya rebah ke sofa. Lidahnya mengutuk kebatilan, tapi jemarinya lebih rajin scroll diskon daripada scroll kabar tentang Gaza. Kita terlalu banyak berharap langit campur tangan, padahal tangan kita sendiri tak pernah terulur. Kita terlalu fasih mengutuk Zionis Israel, tapi tak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan alternatif perlawanan. Bahkan saat saudara-saudara kita di Palestina dikoyak oleh peluru, drone, dan rudal, kita masih bisa tertawa melihat TikTok, atau sibuk menyalahkan algoritma media sosial yang tak menampilkan lagi trending soal Gaza. Inilah zaman ironi, darah tumpah tak sampai ke beranda kita, maka kita anggap itu bukan urusan kita. Kita terlalu terbiasa dengan empati virtual, tanpa aksi nyata. Seolah-olah emotikon marah dan caption sedih sudah cukup menggantikan fungsi jihad, solidaritas, dan perjuangan. Tapi sesungguhnya, doa tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pelarian. Ia adalah penguat sebelum kaki melangkah. Ia adalah tangisan batin yang harus diiringi dengan teriakan lisan. Doa adalah ruh, tapi ruh tanpa jasad akan mengambang. Dan jasad yang tidak bergerak akan menjadi mayat. Kita berdoa bukan karena ingin menggugurkan tanggung jawab, tapi karena kita tahu, dengan doa, kita bisa menyalakan api keberanian. Kita bisa menjadikan derita Gaza bukan hanya headline, tapi timelin jiwa kita. Lalu kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan dari sini? Jawabannya bukan sekadar retoris. Kita bisa bersuara. Kita bisa berhenti membeli produk yang menopang Zionisme. Kita bisa mendidik anak-anak kita agar membenci penjajahan dan mencintai keadilan. Kita bisa menyumbang, sekecil apapun, karena setiap rupiah bisa menjadi peluru kebaikan. Dan paling penting, kita bisa merawat kemarahan. Jangan biarkan kemarahan kita padam, hanya karena algoritma tak menyajikan gambar jenazah setiap hari. Jangan biarkan keadilan terlupakan hanya karena hari ini kita sedang ada promo 6.6. Jangan biarkan perjuangan Palestina menjadi musiman. Kita tidak bisa membebaskan Al-Aqsa hanya dengan status. Tapi diam juga bukan jalan surga. 2. Dunia yang diam. Umat yang tertidur. Di hadapan tragedi sebesar ini, dunia justru menjelma menjadi panggung kerapuran, negara besar yang konon menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata hanya diam atau sekadar menyesalkan dengan nada diplomatik kosong. Lembaga internasional hanya menggelar sidang, menyusun resolusi yang tak digubris, lalu kembali larut dalam kesibukan yang lebih menguntungkan. Di balik jas rapi dan retorika perdamaian, ternyata ada kontrak senjata, ada ekspor teknologi militer, dan ada laba yang mengalir dari darah anak-anak Gaza. Palestina hari ini tidak hanya diserang oleh Zionis. Mereka dikhianati oleh kebisuan dunia.
Dikhianati oleh umat yang terlalu lama menjadikan tragedi sebagai tontonan dan empati sebagai ritual sesaat. Di banyak negeri Islam, bahkan solidaritas untuk Palestina dituduh sebagai tindakan politis. Dukungan dianggap radikal, dan kepedulian dicurigai sebagai ancaman stabilitas. Inilah saatnya kita bertanya jujur, siapa yang sesungguhnya lebih membunuh mereka, rudal Zionis, atau diamnya dunia Islam. Kita sedang berada di tengah pergeseran nilai yang mengerikan, di mana suara umat yang menjerit dianggap mengganggu ketertiban, dan mereka yang berdiam dianggap moderat. Di mana keberpihakan pada keadilan dibungkam atas nama diplomasi. Dan di mana alih-alih berdiri bersama Palestina, sebagian pemimpin Muslim malah berlomba menormalisasi hubungan dengan penjajahnya. Gaza tidak hanya dikepung secara fisik, tapi juga secara naratif. Mereka dipersempit ruang hidupnya, tapi juga ruang suaranya. Dunia digital, yang seharusnya menjadi corong keadilan, justru menyembunyikan realitas. Algoritma menyensor, berita dimanipulasi, dan akun-akun yang menyuarakan Palestina dilabeli ekstrim. Ini bukan sekadar perang fisik. Ini adalah pembantaian yang disponsori oleh pembiaran global. Dan di tengah semua itu, kita umat Islam, lebih banyak berperan sebagai saksi. Saksi yang menangis tapi tak bangkit. Saksi yang menyimak tapi tak bertindak. Seakan lupa bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya," dan itu adalah selemah lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, jika hari ini kita tak mampu mengubah dengan tangan, masihkah kita benar-benar mengubah dengan lisan? Ataukah lisan kita pun telah dibungkam oleh kenyamanan dan rasa aman semu? 3. Ketika doa dijadikan tameng kemalasan. Doa adalah senjata, tapi tidak semua yang memegang senjata adalah pejuang. Sebagian hanya mengangkatnya agar terlihat beriman, lalu bersembunyi di balik lafaz-lafaz suci sambil berharap keajaiban turun, padahal dirinya sendiri enggan bergerak. Inilah penyakit yang melumpuhkan umat, menjadikan doa sebagai tameng untuk tidak bertindak. Kita tidak sedang meremehkan kekuatan doa. Justru sebaliknya. Kita sedang mengingatkan agar doa kembali kepada fitrahnya, menjadi pemantik keberanian, bukan pengganti perjuangan. Kita terlalu sering menyaksikan ayat-ayat dibaca dengan lantang, tetapi tak pernah melahirkan langkah. Kita terlalu sibuk dengan zikir lisan, tetapi lupa bahwa zikir terbesar adalah kesadaran yang menjelma dalam tindakan. Berapa banyak dari kita yang setiap hari berdoa untuk kemenangan Palestina, tapi masih membeli produk-produk yang menyokong penjajahnya? Berapa banyak dari kita yang menangis dalam munajat, tapi enggan menyuarakan penderitaan Gaza di ruang publik karena takut dianggap fanatik? Berapa banyak dari kita yang berzikir pagi petang, tapi tak pernah sekalipun menggerakkan pena, suara, atau dompet untuk membela yang dizalimi? Sesungguhnya bukan doa yang lemah tapi niat dan komitmen di balik doa itu yang rapuh. Kita menyalahgunakan doa seperti jimat, dibaca, digantungkan, lalu ditinggalkan. Kita minta pertolongan Allah, tapi enggan memenuhi syarat pertolongan itu. Padahal pertolongannya tak datang pada umat yang pasif, tapi pada mereka yang berjuang. Bukankah Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Lalu apa yang sudah kita ubah dari diri kita? Apakah kita sudah mengubah rasa aman yang palsu menjadi kesiapsiagaan? Apakah kita sudah mengubah sikap pasrah menjadi inisiatif? Apakah kita sudah mengubah kenyamanan menjadi keberanian? Kalau tidak, jangan salahkan Allah jika doamu terasa tak sampai. Bukan karena Dia tuli, tapi karena kita yang terlalu malas untuk bergerak. Palestina tidak butuh tangisan kita yang tidak melahirkan tekad. Mereka butuh kita hadir sebagai bagian dari perlawanan moral global. Kita tidak harus ke Gaza untuk berjuang. Tapi kita harus mulai dari sini, dari meja, dari layar, dari dompet, dari masjid, dari mimbar, dari kelas, dari keluarga, dari tangan kita sendiri. 4. Mengapa Palestina? Lebih dari sekadar kemanusiaan. Mungkin sebagian bertanya, mengapa kita harus begitu peduli pada Palestina? Bukankah banyak tragedi kemanusiaan lain di belahan dunia yang juga menyedihkan? Bukankah kita punya masalah sendiri di negeri ini yang belum selesai? Benar. Tapi membela Palestina bukan sekadar urusan kemanusiaan. Ia adalah ujian identitas umat, ujian iman, ujian keberpihakan. Palestina bukan hanya tanah, bukan hanya bangsa.
Ia adalah jantung umat Islam. Di sanalah berdiri Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat, tempat Isra dan Miraj dimulai, bumi para nabi, tanah suci yang ketiga. Menyangkut Palestina berarti menyangkut kehormatan Islam. Maka membelanya bukan hanya soal belas kasih, tapi kewajiban akidah. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang beriman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain, umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit, demam, dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika hari ini kita tak merasa terganggu oleh penderitaan Palestina, maka yang patut dipertanyakan bukan politik luar negeri, tapi keimanan kita sendiri. Bahkan dalam konteks kebangsaan, kita tak bisa pura-pura netral. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka membela Palestina adalah konsistensi terhadap konstitusi, bukan sekadar pilihan moral. Lebih dari itu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, barang siapa tidak merasa memiliki masalah dengan Palestina, maka dia sedang menghadapi masalah besar dalam keimanan dan kejernihan akalnya. Dan Imam Hasan al-Banna menegaskan, setiap tetes darah yang mengalir dari tubuh seorang muslim di Palestina adalah darah kita. Setiap jeritan mereka adalah suara kita. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman, jika mereka masih dianiaya. Inilah alasan mengapa kita tak bisa mengabaikan Palestina. Karena saat kita berpaling, yang hilang bukan hanya tanah, tapi juga kehormatan kita sebagai umat. Karena saat kita diam, yang terluka bukan hanya saudara jauh, tapi juga iman kita yang terus terkikis. Palestina adalah cermin. Apa yang kita lakukan terhadap mereka, adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya, bagian umatan wahidah yang hidup, atau hanya dup-hidupan. 5. Umatan wahidah, ketika umat tak lagi leng-kaleng. Bayangkan ini, satu bangsa, dihantam bom tiap hari, anak-anaknya gugur, rumahnya jadi debu. Tapi mereka tak runtuh. Mereka tak minta dunia kasihan. Mereka hanya ingin satu hal. Adakah umat Muhammad yang masih hidup? Dan jawaban itu, perlahan mulai terdengar. Bukan dari PBB, bukan dari koalisi penjilat kekuasaan. Tapi dari hati umat yang mulai terbangun, bahwa Palestina bukan hanya luka Arab, tapi kehormatan seluruh Islam. Hari ini, fakta sudah bicara. Jika konsep umatan wahidah benar-benar dipegang secara hakul yakin, maka bumi pun bisa berguncang. Tak perlu negara, cukup satu negeri muslim yang sadar dan bergerak. Lihat saja Iran, mereka tak banyak retorika, tapi melangkah. Saat negeri muslim sibuk jaga citra, Iran jaga daya. Ketika pemimpin sibuk pencitraan, Iran sibuk perlawanan. Hasilnya, Zionis Israel yang selama ini sok sakti, jago propaganda, kebal hukum internasional, dan dibackingi USA, Prancis, Jerman, Inggris, bahkan sekutu-sekutu dari planet manapun, tiba pucat. Mereka ketar-ketir, sistem pertahanan mereka yang selama ini dilu-elukan itu, jebol. Itu bukan dongeng, itu kenyataan, bukan hoaks, tapi tamparan. Tamparan bagi yang selama ini remehkan umat Islam. Tamparan bagi yang pikir Islam cuma soal salat dan sedekah, tapi lupa Islam juga bawa izah, perlawanan, dan kehormatan. Tamparan bagi yang ngira kita ini cuma ihbui, leng-kaleng, radaya, ranyali. Tapi salah besar, kita bukan umat leng-kaleng. Kita umat yang kalau bersatu, bisa jadi tsunami sejarah. Kita umat yang jika sudah didolimi yang melampaui batas maka ruhnya menyala, bisa runtuhkan imperium. Kita umat yang kalau pegang janji Allah, tak butuh Amerika apalagi NATO. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ali Imran 139. Kemenangan Iran bukan akhir, tapi permulaan. Bukti bahwa Zionis cuma preet mudah dikalahkan. Bukti bahwa kiblat perlawanan belum mati. Bukti bahwa kalau satu negeri muslim bisa bikin Israel kelengar, bagaimana kalau umatan wahidah bangkit? Lalu, Indonesia, di mana? Negeri dengan populasi muslim terbanyak sedunia. Tapi kok malah sering jadi penonton. Masih ikut-ikut bukan penggerak. Masih cuma jadi objek, bukan subjek. Pers sibuk ngejar rating. Pemimpin sibuk jaga image. Umat sibuk tunggu, aba.
Kenapa bukan kita yang mimpin gelombang perlawanan moral dunia? Kenapa bukan kita yang berdiri di depan barisan? Kenapa bukan kita yang jadi teladan solidaritas? Why? Indonesia jadi pelopor, bukan pengekor. Saatnya Islam bangkit dari bumi Nusantara, bukan cuma jadi bebek. Jangan nunggu negara berubah. Mulailah dari diri. Mulailah dari satu tekad. Karena satu tekad yang menyala, bisa membakar seluruh kezaliman dunia. 6. Doa yang tak cukup, saatnya bangkit. Berapa lama lagi kita hanya menengadah ke langit, berharap keajaiban turun tanpa kita bergerak? Berapa nyawa lagi harus melayang, sebelum kita sadar bahwa doa tanpa gerak hanyalah gema kosong? Palestina bukan sedang mencari simpati. Mereka sedang mengajari dunia arti sabar, arti istiqomah, dan arti jihad sejati. Mereka bukan menunggu kita menangis. Mereka menunggu kita bangkit. Hari ini, kita hidup dalam zaman di mana musuh tak lagi datang dengan pedang, tapi dengan propaganda, embargo, diplomasi palsu, dan normalisasi. Tapi umat Islam justru terlihat makin diam, makin takut, makin sibuk menyelamatkan perut sendiri. Padahal kita punya semua syarat untuk bangkit. Jumlah yang besar, emosi yang meletup, keyakinan yang teguh, iman Islam yang hakul yakin. Yang kita butuhkan hanya satu, keberanian untuk mewujudkan umatan wahidah, bukan cuma dalam khutbah. Cukup sudah jadi umat yang bak buih dan leng-kaleng. Cukup sudah jadi penonton di tengah panggung sejarah yang mestinya kita rebut. Mulailah dari diri sendiri, dari kesadaran, dari keberanian menolak tunduk pada narasi palsu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Dan seperti kata Dr. Mustafa As-Sibai, kezaliman itu tidak akan bertahan, jika orang-orang adil bersatu dan tidak diam. Jika doa adalah bahan bakar, maka aksi adalah api yang menyalakan perubahan. Bersatulah dalam iman Islam, bergeraklah dengan keyakinan. Karena di ujung jalan ini, kemenangan menanti mereka yang tak hanya berdoa, tapi juga berjuang, lawan.